Shalom sahabat Morning Blessing yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara. Shalomnya, damainya turun atas saudara. Melanjutkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Saya melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu Yesus satu-satunya kebenaran. I am the truth atau ego eimi ho aletheia. Kenapa Yesus disebut satu-satunya kebenaran? Yang pertama, karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak mengenal dosa. Dia satu-satunya pribadi yang suci, yang kudus, yang benar. Yesus satu-satunya sumber kebenaran. Bahkan dialah kebenaran itu sendiri. Di dalam 1 atau 2 Korintus pasal 5, 21 di sana berkata bahwa Yesus tidak mengenal dosa atau dia tidak berdosa. Bahkan ketika malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yesus, dia berkata kepada Maria, "Anak yang engkau kandung itu disebut anak kudus." Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sejak dalam kandungan Maria, Yesus sudah disebut anak yang kudus, tidak berdosa, tidak bersalah. Makanya dialah yang layak dan pantas menebus umat manusia yang berdosa, karena dia tidak berdosa. Di dalamnya tidak ada kejahatan, tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakadilan. Di dalam Yesus hanya ada kekudusan, kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, karena Yesus satu-satunya kebenaran, maka dia layak untuk diteladani, diikuti, bahkan dipercayai, diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab setiap orang yang percaya kepadanya, mengikut dia, pasti hidup di dalam kebenaran dan dibawa kepada kebenaran. Yang kedua, Yesus satu-satunya pribadi yang memiliki hukum-hukum atau ajaran-ajaran kebenaran yang absolut. Banyak hukum-hukum di dunia ini, banyak mazhab di dalam dunia ini, banyak ajaran-ajaran di dalam dunia ini. Tetapi hukum-hukum yang benar, ajaran-ajaran yang disebut dengan kebenaran yang sejati, hanya kebenaran, hanya ajaran, hanya hukum-hukum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan adalah kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, "Kuduskan mereka di dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran." Jadi segala sesuatu yang disampaikan, yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, semua hukum-hukumnya itu adalah semuanya kebenaran. Tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada tipu daya di dalamnya, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakadilan di dalamnya. Semua hukum-hukum Yesus Kristus, semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus, semua ajaran-ajaran Tuhan Yesus, semua firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan kebenaran itu, hukum-hukum itu adalah kebenaran yang memerdekakan dari dosa. Kebenaran atau hukum-hukum yang menguduskan umat manusia. Hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang membawa kepada keselamatan. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Setiap orang yang hidup menurut hukum-hukum Kristus, menurut firman Allah, pasti dibawa kepada keselamatan, dibawa kepada kehidupan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa Yesus disebut sebagai satu-satunya kebenaran? Karena firman-Nya, hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya adalah kebenaran yang absolut. Yang ketiga, Yesus disebut satu-satunya kebenaran karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang membenarkan orang-orang percaya kepadanya. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi bagaimana manusia itu bisa dibenarkan? Jadi saudaraku, kata membenarkan itu adalah merupakan lawan kata dari penghukuman.
hukum daripada seorang yang berdosa itu adalah maut. Jadi ketika Tuhan Allah menghakimi umat manusia, maka dia mendapati umat manusia itu benar, tidak bersalah. Bagaimana orang berdosa didapati oleh Tuhan tidak berdosa atau tidak bersalah atau benar? Ketika orang-orang berdosa ini percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran-pelanggaran kita, semua kejahatan-kejahatan kita, kesalahan-kesalahan kita sudah diampuni di dalam Yesus, sudah dihapuskan di dalam Yesus Kristus. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Dia menebus kita, orang-orang berdosa, untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita, untuk memberikan kita pengampunan atas segala kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran kita. Sehingga di dalam Yesus Kristus semua dosa kita diampuni, dihapuskan, sehingga ketika kita datang atau ada di takhta di depan penghakiman Allah, maka Allah melihat kita sebagai orang-orang benar, tidak bersalah. Kenapa? Karena semua dosa-dosa kita sudah dihapuskan dan diampuni oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia satu-satunya yang membenarkan kita orang-orang berdosa. Sebab di dalam Dia semua dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan, sehingga kita di hadapan Tuhan adalah orang-orang benar dan orang-orang kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.